Oke, salam sehat kaya luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Wayan Rinda Desi. Hari ini karena besok kami di Desa Amengan, di desa tempat tinggal saya, akan ada yang namanya kompetisi pemilihan kepala desa. Kalau di Bali diberi nama pemilihan perbekal atau pilkel. Nah, hari ini saya seorang petani tentu merasa penting harus bagaimana saya menyambangi calon-calon yang akan ikut berkompetisi besok. Maka saya akan datangi ke semua calon yang ada di Desa Amengan ini. Semoga dari 4 calon itu sedikit tidaknya bisa memberikan harapan saya untuk bagaimana ikut memotivasi saya melakukan hal kegiatan di sektor pertanian untuk bagaimana juga memajukan Desa Amengan di sektor pertanian tersebut. Maka ketika kita sebagai warga negara, sebagai warga desa, tentu juga sedikit tidaknya, walaupun dalam visi misi daripada keempat calon perbekal yang ada di desa kami itu sedikit tidaknya sudah saya bisa dengar, tapi untuk memberikan kepastian besok yang mana yang harus saya coblos, tentu hari ini adalah momen yang pas untuk saya datangi agar betul-betul bisa kita tahu komitmen calon-calon yang ingin membangun Desa Amengan. Yang saya sangat salut dari mereka semua adalah mereka sebagai orang-orang pemberani, berani dengan memiliki mata 2, mulut 1, tangan 2, kaki 2, mampu akan memberikan solusi dari berbagai banyak kepala, mata, telinga, dan tangan yang harus dipuaskan di Desa Amengan. Oke, ikuti saya hari ini perjalanan saya. Next. Sebagai calon perbekal tahun 2021-2027 Pak Sering. 2027. Nah, saya sebagai warga masyarakat Desa Amengan yang khusus bergerak di pertanian tentu harus sedikit tidaknya dapat sering mengambil. Nah, ini Pak Jero, ampurnya ini mengganggu kesibukannya. Nah, kira-kira saudara nanti tingkat perjuangan Pak Jero, tentunya Pak Jero sudah all out untuk bagaimana berkompetisi ini bisa meraih kesuksesan dan dapat simpati dari masyarakat yang sangat luar biasa, sehingga apa yang menjadi cita-cita Pak Jero menjadi pimpinan di Desa Amengan bisa saudara berhasil juga Pak Jero. Nah, tentu Pak Jero mungkin sedikit tidaknya yang tahu sebagai seorang petani, kira-kira kalau masyarakat Amengan itu percaya sama Pak Jero, kira-kira langkah yang sudah dia lakukan sebagai petani Amengan ini apakah disupport luar biasa atau gimana Pak Jero? Iya, terima kasih Pak Yan. Yang beliau ini adalah tergolong petani yang sukses luar biasa. Saya acungi jempol, luar biasa sebenarnya. Karena dalam sekian kurun waktu beliau itu sebagai petani modern telah berhasil mewujudkan cita-citanya, bahkan sampai terkenal. Itu luar biasa namanya bagi saya. Tentunya saya pun akan belajar pada beliau Pak Wayan bagaimana pengelolaan petani selanjutnya modern, tetapi saya juga akan selalu sharing tentang nanti bagaimana perkembangan pertanian ke depannya supaya mengikuti di Amengan, khususnya di Amengan ini, mengikuti menjadi petani modern seperti Pak Wayan dan diikuti oleh warga-warga yang lain. Tentunya itu tidak lepas dari peran pemimpin sebagai kepala desa, nantinya harus selalu memberikan pelajaran-pelajaran atau pelatihan-pelatihan atau pembinaan-pembinaan kepada petani lainnya jika petani itu berniat ingin maju seperti Pak Wayan. Nah, tentunya kita juga support dari sisi apa, mungkinkah tenaga-tenaga tenaga pekerja kan begitu ya, tenaga pekerja, supaya dapat mendukung program-program ini untuk kelancaran ke depannya. Oke Pak Jero, jadi mudah-mudahan apa yang Pak Jero artinya inginkan dan semangat yang sangat luar biasa
memiliki keberanian untuk bagaimana memajukan desa Ambengan. Nah tentu di desa Ambengan ini Pak Jero sudah tahu semua daripada karakter masyarakat kita, sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang kita miliki tentunya sangat melimpah. Nah yang juga selaku masyarakat Ambengan tentu mengharapkan dengan sektor pertanian pun kita bisa Ambengan ini kita bisa gelorakan. Karena apa? Satu, sektor pertanian kita sudah kuat. Yang kedua, kita ditunjang dengan objek-objek wisata yang sangat luar biasa, Pak Jero. Ya, betul. Nah, kira-kira nanti kalau Pak Jero terpilih, tentu ini dikolaborasikan, Pak Jero. Ya. Nah, dikolaborasikan sehingga ada income untuk pendapatan desa. Maka tidak hanya menonjolkan objek wisata saja, tapi bagaimana membangun pendukung-pendukung daripada objek itu sehingga banyak orang datang ke Ambengan. Karena ketika banyak tamu, tentunya kita akan banyak rezeki yang dapat Pak Jero ini. Ya betul. Nah ini kesempatan ini nanti yang mau share di channel YouTube yang dengan SY. Nah ini kan H-1 Pak Jero. Ya H-1. Tentu ini adalah masa-masa yang sangat luar biasa. Ya, karena yang sudah pernah merasakan juga. Nah tentu dalam hal konteks ini kira-kira dan juga kan tidak bisa artinya kita melakukan kampanye lagi seperti sebelum H-3 Pak Jero ya. Betul sekali Pak. Pak. Di situ mungkin bisa Pak Jero titipkan di sini kira-kira kalau apa namanya masyarakat Ambengan yang suka Pak Jero kira-kira coblos nomor apa Pak Jero? Ya. Menurut ginilah nanti begini ya. Sebelumnya saya menyuruh atau menyampaikan kepada masyarakat untuk memilih nomor berapa gitu ya. Tentunya banyak upaya saya yang telah lakukan sehingga masyarakat itu mengerti dan paham betul calon-calon yang berkompetisi saat ini siapa yang mereka harus pilih itu ya. Tentunya saya calon nomor 4. Bagi saya sudah upaya-upaya banyak sudah saya lakukan. Semoga masyarakat bisa memilih dengan hati kan apa yang mereka inginkan ke depannya supaya bisa terwadahi dengan pemimpin-pemimpin yang mereka tentukan. Tentunya nomor 4 semoga bisa menjadi harapan masyarakat ke depannya yang tujuan adalah membangun desa Ambengan menjadi desa yang mantap. Sehubungan dengan pertanian dan pariwisata seperti tadi Pak Wayan bilang itu memang harus dikolaborasikan sedemikian rupa. Wisata yang masuk mengerti hasil pertanian kita, paham hasil pertanian kita dengan kualitas yang bagus. Wisatawan yang kita yang masuk ke desa Ambengan ini tentunya akan tertarik dan tentu mereka akan mempublikasikan kan begitu ya, mempublikasikan hasil pertanian ini. Contohnya Paneli yang Pak Wayan sekarang sudah terkenal luar biasa, durian, keladi kuning dan banyak lagi yang hasil bumi desa Ambengan cukup melimpah. Nah itu program yang kedepannya bagaimanapun kedepannya saya akan membentuk namanya pasar buah Pak, pasar hasil bumi. Tidak lepas nanti kolaborasi karena hasil bumi sehubungan dengan pertanian kan gitu ya. Tentunya saya akan kolaborasi dengan inilah jempolan-jempolan petani modern di desa Ambengan ini dengan sistem pengelolaan secara modern dan bagaimana caranya kedepannya mempromosikan. Ya ini penting itu Pak, yang terpenting karena hilirisasi itu kan penting Pak. Ya, betul. Sehebat apapun ibarat orang cantik kalau tinggal di desa tanpa punya bergaul paling dia kawinnya di desa saja ya. Makanya penting juga bagaimana kita membangun relasi dan regulasi. Nah saya juga sebagai petani apalagi kesempatan hari ini sangat luar biasa atau Asung Warung Nugraha itu saya yang dewasa bisa menyambangi Pak Jero selaku calon perbekal nomor 4 Pak Jero. Nah ini sudah merupakan hal yang sangat luar biasa dan apa yang kita cita-citakan di Ambengan ini sebagai filosofi desa ibaratnya ilalang di mana generasi mudanya harus tajam untuk mencari ilmu dan juga ketika sudah tua seperti Pak Jero sudah pensiun bagaimana memberikan pengayoman terhadap masyarakat. Itu filosofi daripada desa Ambengan. Kita tahu bersama bahwa Ambengan itu kalau di zaman dulu sebelum modern, Ambengan itu sering dipakai atap rumah Pak Jero Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita juga jangan bagaimana di Ambengan ini kalau menurut Tiang bukan karena Tiang warga Ambengan, tapi filosofi dari Ambengan dari ilalang itu adalah di mana ada
apa namanya, endapan daripada Tirta Kamandalu. Kalau di situ Pak Jero ya. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan di sana sehingga dari berbagai sektor kita bisa bangkitkan Ambengan sehingga bukan dalam skala nasional sampai internasional, karena kita pasti dalam kebersamaan kuat. Oke Pak Jero Suksema. Luar biasa, luar Mantap. biasa, mantap, Oke. mantap. Rahayu Rahayu Suksemut. Next. Om Swastiastu. Saya calon kepala desa nomor 4 Desa Ambengan. Saya mempunyai harapan besar ke depan. Jika saya terpilih, saya punya program pertanian yang saat ini di mana Ambengan itu sudah sangat terkenal mendunia tentang pertanian. Yang saat ini terkenal adalah vanili. Vanili yang sekarang ada di Ambengan ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Cita-cita saya ke depan adalah bagaimana ke depan menjadikan Desa Ambengan menjadi desa vanili. Tanpa terkecuali semua keluarga memiliki vanili, dan saya rencana anggarkan dari anggaran desa. Untuk semua keluarga diharapkan memiliki tanaman vanili, dengan harapan kedepannya mendukung pariwisata, di mana pariwisata kita menjadi nyaman untuk berkunjung, untuk menikmati desa kita. Begitu banyaknya vanili, setiap rumah ada vanili, sehingga wisata merasa nyaman dan akan mendapatkan suatu kelebihan dalam berkunjung ke Desa Ambengan. Nah, khususnya masyarakat Ambengan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Besok perhelatan pemilihan pembekal Desa Ambengan. Hari ini saya menyambangi salah satu calon perbekal Desa Ambengan. Perkenalkan nama Pak Di. Nama yang Madirasawan, asli Putra Ambengan dan berdomisili di Banjar Dinas Jemong. Tentunya yang salam nomor 3. Calon perbekal Desa Ambengan. Nanti tiga kekuatan. Ya, kekuatan Saya juga. Trimurti ya. Trisakti, Tri Tokarano. Bagi teman-teman masyarakat Ambengan yang tahu kesehariannya Pak Ade dari segi tata bicara dan lain sebagainya, yang merasa hati dekat sama beliau, besok bisa juga mencoblos beliau. Oke para sahabat, dimanapun Anda berada, mungkin pada hari ini saya karena seorang petani, saya bergerak di sektor pertanian, tentu sedikit tidaknya saya harus tahu support apa yang bisa beliau nanti berikan kepada saya yang sebagai pelaku pertanian terkait program-program yang sudah saya lakukan, dan dari visi misi beliau juga sudah sedikit tidaknya menjabarkan yang namanya menggiatkan sektor pertanian. Oke Pak De, kira-kira. Oke, terima kasih Pak Yan ini adalah sebagai tokoh petani di Ambengan yang notabene adalah petani Mas Ijo kan gitu ya Pak. Pak Yan ya. Makanya Mas Ijo itu luar biasa, seorang putra Ambengan yang menyumbangkan idenya yang sangat bagus sekali di bidang pertanian. Tentunya yang Mas Tunggaro masyarakat memberikan kesempatan pada dia untuk duduk menjadi perbekal. Mungkin nanti kita saling bersinergi dengan petani. Apa sebab? Karena di Desa Ambengan ini adalah mayoritas petani. Mayoritas petani, bagaimana nanti untuk mengedepankan petani-petani kita bisa untuk maju kan gitu. Ayo kita bersama. Kampung apa Pak De? Mau menjadikan kampung kampung koi, karena kebetulan juga di sini adalah ada dari pemerintah untuk bantuan induk koi, budidaya tentang koi. Mungkin nanti Ambengan dijadikan kampung koi kan. Oke, sehat, mantap, ini semua ide cemerlang. Contohnya ini. Oh iya. Dan kalau sekarang mau ambil bibit bisa gratis. Oke, next. Ternyata beliau ada jadi kita ramaikan Kontestas Perbekal Desa Ambengan periode 2001-2007. Hari ini kita berada di calon nomor urut 2. Pak Gede sebentar. Oke.
Gimana untuk persiapannya besok? Sudah mantap ya, santai-santai saja. Oke, para sahabat FB dimanapun Anda berada, kita selaku petani tentu harus tahu setidaknya arah dari beberapa calon yang ada di Desa Amengan. Hari ini kita 4 kontestan ya Pak Pakal ya. Nah, mudah-mudahan kita pilkal ini berjalan damai. Tentu semua calon memiliki tujuan yang sama, Desa Amengan lebih maju. Kalau hari ini yang aku juga petani setidaknya untuk memberikan gambaran kepada para pemilih karena ini keren sekali nih, hasilnya. Jadi beliau sudah sekarang di 2 periode ya. Kalau Ya, saya. lanjut. Selamat siang Bapak, pada Pak Wayan juga, ya pada kesempatan ini mungkin mulai sekali saya akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana Desa Amengan ke depan yang ingin saya. Nah, tentu saja di dalam visi dan misi itu mungkin hampir semua sama, hampir semua sama ada di bidang pertanian. Nah, karena kita di Desa Amengan itu adalah mayoritas penduduknya di bidang di pertanian, ya secara otomatis kita akan meningkatkan pertanian, bidang pertaniannya. Kenapa? Karena di bidang pertanian itu banyak di pertanian itu ada di perikanan seperti Bapak kita lihat ikan ini, kemudian ada di bidang peternakan. Nah ini akan menyambung dengan tanaman. Sehingga pada zaman misalnya seperti sekarang, situasi seperti sekarang ada pandemi, kalau kita misalnya sudah bagus di pertanian, mungkin masyarakat kita dalam perkembangan ekonomi itu tidak akan terlalu berat. Nah ini yang menjadi acuan saya itu untuk kedepannya untuk meningkatkan pertanian. Mungkin itu Pak Yan. Oke. Ya. Para sahabat khususnya masyarakat Amengan, besok kalau masih bagaimana teman-teman mencintai beliau untuk masih memimpin Desa Amengan, tentu pilih nomor berapa Pak? Ya pilihlah nomor 2. Tapi 2 periode ya. Ya. Sementara 2 periode. Ya, itu para sahabat. Nanti di sini beliau tadi sudah menyampaikan beberapa programnya, mungkin karena sudah beliau menjabat periode sebelumnya, tentu ada yang belum bisa dilanjutkan akan dilanjutkan kembali, bahkan akan digedor lagi sehingga Desa Amengan ini bisa kelihatan bukan hanya skala daerah, nasional, bukan dunia. Karena kita di Amengan memiliki banyak potensi yang sangat luar biasa. Sektor pertanian, peternakan juga kita ada di pariwisata ya Pak ya. Itu artinya ada alat terpal Jembong, ada Bulagon, ada juga Lawas. Lawas. Dan juga ada hamparan sawah yang mungkin Bapak sudah lihat itu di atas pura mengening itu. Ya, oke. Mungkin itu kalau saja sampaikan. Oke. Cuma Pak Bakal sudah meluangkan waktunya untuk menerima tiang. Ini sebagai gambaran nanti bagi masyarakat Amengan yang menggunakan media sosial, itu khususnya Facebook juga YouTube, nanti bisa menyimak apa yang tadi beliau sampaikan. Oke, salam sehat, kaya luar biasa. Rahayu. Hari ini kita sudah diterima sama Pak Nyoman. Dia adalah calon pembekal nomor urut 1 di Desa Amengan. Nah Pak Man, mungkin dari pemaparan visi dan misi kemarin yang juga sedikit bisa menyimak apa yang Pak Man sampaikan. Nah, untuk di detik terakhir ini, di masa injury time ini, saya kira Pak Man sudah all out untuk lakukan untuk bagaimana menarik daripada simpati masyarakat. Jadi money politik itu adalah merupakan sumber dari korupsinya para pimpinan pemerintahan, mulai dari tingkat desa dan seterusnya. Nah, itu pengalaman saya dulu ketika saya masih aktif di Bayang Muda Polri. Pengalaman saya ketika menjumpai perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh para desa, itu umumnya ketika dia berkontestasi, dia memang selalu membeli suara. Pakai uang money politik lah. Money politik. Nah, terlepas daripada itu Pak Man, tentu pada hari ini dia juga karena
background yang sebagai petani tentu saya mengharapkan sekali kira-kira untuk di sektor pertanian ini bisa membangkitkan dan menggaungkan desa Amengan dari skala kedaerahan, nasional, bahkan internasional. Nah, sedikit juga saya karena mohon maklum itu background saya, semoga pada kesempatan yang baik ini karena siaran langsung ini nanti saya share ke pemirsa yang ada di desa Amengan, terutama yang pakai media sosial. Dia mempunyai visi misi Pak di dalam hal di bidang pertanian. Saya ingin mengubah warga kita untuk berpindah dari biasa menggunakan pupuk kimia ke organik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masih termasuk pertanian di Pak, tapi di bidang perikanan. Perikanan ketika saya memang dipercaya oleh warga masyarakat dan itu Sang Hyang Widi memang mengizinkan saya untuk memimpin desa ini, saya akan mencoba mengajak masyarakat karena kita tahu bahwa desa itu kan sumber air Pak. Ya. Sumber air, saya ajak masyarakat untuk mencoba memelihara ikan dengan membuat keramba-keramba, terutama di daerah Jembong. Daerah Jembong, karena ketika ikan air tawar itu ditaruh di keramba, kolamnya menjadi agak deras, itu proses pembesaran ikan itu lebih cepat. Tentu itu akan menjadi sebagai income, penambahan income masyarakat kita. Mungkin demikian Pak. Oke, terima kasih sekali Pak Nyoman atas waktunya saya diterima di rumah beliau. Nah, perlu teman-teman ketahui, mungkin pada kesempatan ini Bapak bisa perkenalkan nomor urut berapa untuk besok teman-teman kalau memang hatinya bisa ke Bapak, tolong disampaikan nomor urut. Yang berharap sama seluruh warga Desa Dina Sambangan bahwa di dalam kita memilih ini ya, silahkan gunakan hati nurani. Kemudian ketika ada perbedaan di antara kita, jangan itu dijadikan sumber masalah. Karena dalam berdemokrasi, perbedaan itu adalah hal yang wajar. Ya, mari kita datang pada hari Minggu tanggal 31 Oktober untuk memilih. Karena saya nomor 1, tentu saya berharap agar warga masyarakat memilih nomor 01. Oke, sukses. Semoga apa yang Bapak cita-citakan dan Bapak bisa menarik hati nurani, artinya masyarakat, sehingga besok, karena ini sudah injil time sahabat, besok semoga juga kita doakan Pak Nyoman sukses dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Amengan, sehingga apa yang menjadi tujuan beliau untuk membangun desa Amengan, baik dari tadi di sektor perikanan tadi beliau sampaikan bisa terwujud, sehingga desa Amengan bisa kelihatan baik secara kedaerahan maupun di tingkat nasional bahkan internasional. Oke, cukup begitu dulu hari ini sharing santai saya bersama calon nomor urut 1 Bapak Nyoman Jiwon. Kan untuk persiapan pelaksanaan pemilihan berbekal ini yang dilaksanakan besok niki tanggal 31 Oktober 2021 semua sudah lengkap dan nanti tinggal niki dia bawakan untuk kotaknya besok pagi langsung, dan nanti dan sekalian niki untuk alat-alat prokesnya, dan di KPPS akan dibuat untuk TPS-nya mulai hari ini, mungkin nanti sorean ini akan dibuat untuk perbuatan TPS di masing-masing dusun sesuai dengan jumlah TPS-nya, yaitu 8 TPS. Nah, di Amengan berapa jumlah pemilih tetapnya Pak tuh kalau boleh tahu? Untuk jumlah pemilih tetap sesuai dengan hasil yang sudah ditetapkan melalui rapat pleno, jumlah pemilih tetap untuk pemilihan berbekal desa Amengan tahun 2021 niki sebanyak 3.252 pemilih. Oke. Yang ulangi sebanyak 3.256 pemilih. Nah, itu akan dibuatkan berapa TPS Pak tuh?
itu dan dibagi menjadi 8 TPS karena sesuai dengan aturan ini masih pandemi Covid tidak boleh melebihi dari 500 pemilihnya. Nah, TPS terbanyak di mana Pak Udu di setiap Banjar ini? TPS terbanyak di Banjarlamongan. Berapa TPS? 3? Ya, itu Banjarlamongan 3 TPS. Bantenan? Di Bukit Balu 2 TPS. Gabung 1 TPS-nya dengan di Banjar Bukit Balu, pemilihnya gabung 1 dengan Banjar Gembong karena di Banjar Gembong kan melebihi 500 pemilihnya. Yang gabungkan dengan Banjar Bukit Balu jadi 1 TPS. Berarti di Bukit Balu 2 TPS gabung dengan di Banjar Gembong 1 TPS. Terus di Banjar Bantenan 2 TPS, jadi total 8 TPS. Oke, makasih. Oke para sahabat dimanapun Anda berada yang setia menonton channel YouTube Berinaya di FB Channel. Hari ini saya dari pagi melakukan perjalanan dari semua rumah-rumah calon perbekal atau calon kepala desa Amengan. Dari calon nomor urut 1 sampai nomor urut 4. Semoga teman-teman karena hari ini adalah hari yang sudah memasuki Injil time, besok akan diadakan pemilihan. Tentu teman-teman harus fokus pilih calon yang sesuai dengan hati nurani Anda sehingga Anda mendapatkan pemimpin yang baik di desa Amengan sehingga Amengan menjadi desa yang terkenal bukan hanya di daerah saja, skala nasional bahkan internasional. Dari 4 calon yang telah tadi saya sambangi, semoga memberikan hal positif dan menyentuh hati daripada masyarakat Amengan pada khususnya. Silakan teman-teman besok luangkan waktu Anda. Walaupun seperti saya menjadi petani, kita datang ke TPS, coblos mana yang Anda suka, mana yang merasa mewakili Anda sebagai masyarakat sehingga program mereka bisa memberikan dampak positif bagi kita masyarakat Amengan. Jangan lupa, mari kita utamakan sifat sportivitas sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas bidang politik walaupun kita politiknya hanya di desa. Karena setiap desa kalau mampu menjalankan proses politik yang baik, demokrasi yang baik, tidak tertutup kemungkinan negara kita akan siap melakukan demokrasi yang sesuai harapannya. Salam sehat kaya luar biasa. Salam dari Wayan Rina EDSW. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komennya. Dan tekan tombol loncengnya